wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarak, Sunbook A321200087. Akan menyampaikan sedikit pidato saya yang mengenai pentingnya pendidikan di era globalisasi. Baik, yang saya hormati Ibu dosen, dengan hormat saya sebut namanya Ibu Sofia Nur Alan-Nur, SPD MPD, dan teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan pidato saya pada hari ini. Baik, mengawali pidato ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya untuk membawakan pidato yang singkat ini dengan judul pentingnya pendidikan di era globalisasi melalui video kali ini. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus ditata, disiapkan, dan diberikan sarana yang prasarananya dengan harapan agar kita dapat mencapai kompetensi, yakni perpaduan pengetahuan, sikap, keterampilan yang refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pendidikan merupakan kewajiban bagi semua warga negara yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kemajuan negara. Maju dan mundurnya suatu negara ditentukan dari pendidikan yang diterapkan negara. Jika suatu negara ingin maju di bidang industri, maka warga negaranya harus dicipta untuk membuat barang-barang produksi yang berkelas. Jika negara itu ingin maju di bidang teknologi, maka warga negaranya harus dibimbing menjadi seorang pencipta mesin-mesin handal. Begitupun Indonesia, jika ingin meningkat kesejahteraan rakyat, maka warga yang dihasilkan haruslah seorang multi talenta sehingga dapat menyesuaikan diri dalam keadaan apapun. Di Indonesia sendiri, segala cara telah dilakukan untuk memajukan pendidikan baik pendidikan jasmani, pendidikan rohani di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Namun, banyaknya kendala menghalangi laju perkembangan pendidikan di Indonesia yang masih tergolong terpuruk. Padahal di zaman yang serba modern ini, kita dituntut untuk terus berpacu menggali ilmu pengetahuan. Andai kita lengah sedikit, kita akan tertinggal dan semakin terpuruk. Dari mana kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan jika kita tidak belajar? Kita semua tahu, dengan belajar Indonesia dulu bisa keluar dari kubangan kebodohan. Namun sayang, kini pendidikan di Indonesia bukannya bertambah baik, malah bertambah buruk. Pendidikan yang seharusnya bertambah baik karena adanya beberapa sekolah gratis dan pemberian beasiswa ternyata tidak dapat berjalan dengan baik karena kemalasan anak masa kini dan pemikiran tentang cara mendapatkan uang tanpa harus mempunyai ijazah, menyebabkan minat
menuntut ilmu menciut. Mereka tidak tahu betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka kelak. Mereka malah melakukan kegiatan-kegiatan tak bermanfaat, seperti membolos, pergi ke sekolah, tetapi tidak masuk, dan membuat onar sehingga meresahkan warga. Maka dari itu, peran orang tua dibutuhkan dalam permasalahan ini. Bagaimana orang tua bisa mengawasi agar anak-anak mereka tidak melakukan hal-hal yang kurang baik tersebut? Sekolah seharusnya mendukung pengawasan dari orang tua dan bekerja sama untuk mengontrol keberadaan anak. Sekian, bukan hanya orang tua dan sekolah yang berperan dalam permasalahan ini, pemerintah juga harus turun tangan untuk memperbaiki keadaan yang masih porak-poranda. Di pemerintahan seharusnya mengambil tindakan yang lebih keras agar para siswa dapat menaati peraturan sehingga pendidikan di Indonesia bisa maju. Jadi semua kalangan sangat berperan dalam kemajuan pendidikan di negara Indonesia, baik orang tua, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Untuk teman-teman sekalian, janganlah membolos atau membuat onar, karena kita melakukan itu semua sama saja kita menghancurkan masa depan kita dan masa depan negara kita tercinta ini. Saya juga berharap kepada Bapak dan Ibu guru agar tetap tabah dan sabar dalam menghadapi murid-muridnya. Mungkin sifatnya kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Keberhasilan mereka merupakan kebanggaan kita semua. Jangan pernah mencoba-coba untuk membuat guru marah dan sedih, karena merekalah kita bisa berhasil kelak. Selain itu, ayo kita semua bersama-sama berjuang untuk mencapai cita-cita serta memperbaiki pendidikan Indonesia. Semua itu tergantung pada kita sendiri. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita, bagaimana kita berusaha mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ayo semangatkan, tunjukkan kecemerlangan Indonesia. Sekian pidato saya. Semoga semua dapat mengerti betapa berartinya pendidikan bagi kita, dan jangan melupakan apa yang telah diharapkan dari kalian semua. Mudah-mudahan ini dapat dijadikan motivasi untuk kebaikan dan kesejahteraan kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.